Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji T independen atau biasa disebut dengan independent sample t-test. Nah, apa itu independent sample t-test dan bagaimana cara pengujian independent sample t-test akan saya jelaskan pada materi pertemuan kali ini. Oke, simak ya. Sebelum saya terangkan bagaimana cara menganalisa independent sample t-test menggunakan JASP, maka sebelumnya akan saya jelaskan dulu mengenai konsep uji T kelompok independen. Apa itu uji T kelompok independen? Uji T kelompok independen merupakan bagian dari statistik parametrik yang juga dikenal dengan uji T students. Ya. Nah, uji ini digunakan untuk apa? Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan secara statistik antara rata-rata dari kedua kelompok yang mandiri. Artinya, untuk uji T independen ini hanya bisa digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok saja. Ya, dua kelompok saja. Tidak lebih, gitu ya. Jadi ada dua kelompok yang dibandingkan. Contoh judul skripsi seperti ini, perbedaan motivasi belajar antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita ingin mengetahui perbedaan antara motivasi antara laki-laki dengan perempuan, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Tentang apa motivasi belajarnya sebagai variabel Y-nya. Sedangkan laki-laki dan perempuan ini adalah sebagai variabel X-nya. Atau bisa jadi kayak gini, perbedaan prokrastinasi akademik antara siswa SMK dengan siswa SMA. Jadi ada dua kelompok nih yang dibandingkan. Apa yang dibandingkan? Prokrastinasi akademiknya, yakni siswa SMK dan siswa SMA, begitu. Atau bisa jadi dalam proses eksperimen atau penelitian eksperimen juga bisa kita gunakan uji kelompok independen atau independent sample t-test atau uji T students. Contoh ini, perbedaan motivasi berprestasi antara kelompok yang diberikan pelatihan goal setting dengan kelompok kontrol. Artinya ada dua kelompok, yang satu itu kelompok treatment atau kelompok yang diberikan perlakuan, ya. Yang satu adalah kelompok kontrol, kelompok yang tidak diberikan perlakuan goal setting. Kemudian kita ukur motivasi berprestasinya apakah berbeda antara kedua kelompok tersebut. Nah, maka ketika kita ingin menguji dua kelompok apakah sama atau berbeda, kalau berbeda berarti pelatihan goal setting ini memang efektif. Kalau sama berarti pelatihan goal setting itu tidak efektif, begitu ya. Maka kita lakukan uji T kelompok independen atau uji T sample t-test, gitu ya. Nah, uji ini membutuhkan variabel terikat yang kontinu. Bentuknya variabel terikatnya itu adalah kontinu. Misalnya berat badan, dan variabel bebasnya membandingkan dua kelompok atau dua kategori saja. Jadi variabel X-nya, variabel Y-nya, kalau kawan-kawan menggunakan skala Likert, maka skala Likert kita anggap sebagai skala kontinu meskipun itu adalah skala ordinal. Tetapi kita perlukan sebagai skala kontinu, gitu ya, atau data kontinu. Maka data-data IQ, kemudian motivasi belajar, motivasi berprestasi, kemudian prokrastinasi akademik dan lain sebagainya, itu kita jadikan sebagai variabel kontinunya, variabel Y-nya. Dan variabel bebasnya atau variabel X-nya adalah kategori dari dua kelompok, tidak lebih ya, hanya dua kelompok saja, laki-laki perempuan, SMA, SMK, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dan lain sebagainya. Itu hanya ada dua kategori saja. Oke ya. Oke. Bisa dipahami kira-kira? Oke, kalau sudah bisa dipahami, maka ketika kawan-kawan itu penelitian untuk membandingkan dua kelompok pada variabel Y kalian, begitu, maka kawan-kawan bisa menggunakan yang disebut dengan uji T kelompok independen atau uji T independent sample t-test, atau bisa jadi disebut dengan uji T student, gitu ya. Nah, tes ini menghasilkan skor T yang merupakan rasio perbedaan antara kedua kelompok dan perbedaan dalam kedua kelompok. Ini rumusnya, gitu ya. Rumusnya adalah X1 min X2 per, gitu ya, simpangan baku atau standar deviasi, ya, per N jumlah datanya
data kelompok pertama plus gitu ya, standar deviasi pada kelompok kedua dibagi dengan jumlah datanya. Namun kita nggak menghitung manual, kita akan menghitung menggunakan JASP begitu ya. Nah, nilai T yang besar, nilai T ini menunjukkan nilai T gitu ya, nilai perbedaan ya, menunjukkan adanya perbedaan yang besar antara kedua kelompok yang dibandingkan. Namun ketika T ini kecil, maka perbedaan antara dua kelompok tersebut adalah juga kecil. Maka yang diharapkan itu adalah bahwa T ini adalah T yang besar. Kenapa? Karena menghasilkan perbedaan yang besar pula begitu. Namun jika ditemukan ternyata T itu kecil, ya apa adanya dilaporkan begitu ya. Apabila nilai T adalah 5, maka itu bermakna kedua kelompok 5 kali berbeda satu sama lain. Artinya ketika T ini ditemukan skornya adalah 5, maka 5 kali perbedaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2 begitu. Itu konsep dari independent sample t-test itu ya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kira-kira Pak, uji asumsi apa yang dibutuhkan di dalam uji T independen atau independent sample t-test itu. Nah, perhatikan kawan-kawan bahwa di dalam uji asumsi untuk uji T independent sample t-test, kelompok yang independen pertama adalah kelompok harus independen. Artinya apa? Kode kelompok harus independen satu sama lain. Nggak boleh ini setiap peserta hanya akan diberikan 1 poin data untuk satu kelompok saja. Misalnya partisipan 1 hanya dapat berada di kelompok laki-laki atau perempuan saja. Tidak bisa partisipan 1 itu ada di kedua kelompok laki-laki dan perempuan. Nah, itu disebut dengan kelompok yang independen. Tidak ada partisipan yang berada di kedua kelompok. Pengujian berulang akan dilakukan dengan metode yang berbeda, yaitu uji T berpasangan. Nanti kalau seandainya perlakuan berulang kayak pretest post-test, pembandingan antara pretest post-test itu kan berulang. Nanti kita akan uji menggunakan uji T berpasangan. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, kelompok independen ini diperlukan. Nggak boleh kelompok 1, subjek di kelompok 1 dimasukkan di subjek kelompok 2. Artinya kelompok subjek A itu ada di kelompok 1 dan juga ada di kelompok 2, itu tidak boleh gitu ya. Yang kedua adalah normalitas variabel terikat. Jadi nanti kita akan menguji normalitas atau normalitasnya begitu ya. Diperiksa dengan apa? Menggunakan uji Shapiro-Wilk gitu ya. Pada variabel dependen atau terikat atau Y-nya. Nanti akan saya ajarkan. Di dalam JISP untuk menganalisa uji T independen itu akan disediakan menu tersebut. Aturan praktisnya adalah bahwa rasio antara kedua kelompok harus kurang dari 1,5. Dalam hal ini jika kelompok A 12 partisipan, maka kelompok B adalah 8 peserta. Ini perbandingan antara kelompok A dengan kelompok B itu lebih besar dari 1,5 ya. Harus lebih dari 1,5 perbandingannya gitu ya. Jika kelompok A 12 partisipan, maka kelompok B ada 8 peserta. Itu idealnya begitu. Nah, nanti akan kita buktikan juga di dalam pengujian normalitas. Dan selanjutnya adalah uji homogenitas varian. Nanti kita juga akan menguji homogenitas varian dengan apa? Dengan Leven test gitu ya, dengan Leven test. Uji kesetaraan nanti juga akan disediakan di menu uji T independent sample test yang ada di JISP. Namun apabila uji asumsi tersebut 1, 2, 3 tidak terpenuhi, maka harus mempertimbangkan untuk menggunakan apa? Uji non parametrik Mann-Whitney. Jadi ketika ternyata sebelum Anda melakukan analisa data ternyata di antara ketiga kelompok terutama normalitas dan homogenitas ini tidak terpenuhi salah satunya, maka saya sarankan Anda menggunakan uji non parametrik, yaitu menggunakan Mann-Whitney. Bagaimana cara perhitungan untuk uji T independent sample test dan perhitungan uji non parametrik Mann-Whitney? Silakan ikuti pada tayangan berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.